Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian akhir semester mata pelajaran PPKN untuk kelas 12 jenjang SMA atau MA. Video kali ini merupakan video part yang kedua dan semoga bisa menjadi referensi belajar Sobat YouTube semua dalam menempuh penilaian akhir semester. Bagi Sobat YouTube yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dahulu. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan soal. Soal nomor 11. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Negosiasi, 2. Observasi, 3. Proteksi, 4. Intervensi, 5. Persahabatan. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan tugas dan fungsi perwakilan diplomatik Republik Indonesia ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, 3, dan 4, B. 2, 3, 4, dan 5, C. 3, 4, 5, dan 1, D. 4, 5, 1, dan 2, E. 5, 1, 2, dan 3. Jawaban yang benar adalah yang E. Nomor 5, persahabatan, nomor 1, negosiasi, nomor 2, observasi, dan nomor 3, proteksi. Intervensi bukan merupakan tugas dan fungsi perwakilan diplomatik Republik Indonesia. Soal nomor 12. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh merupakan kepala perwakilan diplomatik tingkat tinggi yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh mempunyai wewenang dalam tugasnya, yaitu A. Melaksanakan petunjuk, perintah, dan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia. B. Mengeluarkan peraturan yang diperlukan dalam menyelenggarakan dan menyempurnakan kegiatan perwakilan. C. Melakukan pembinaan semua staf agar tercapai kesempurnaan tugas masing-masing. D. Mengatur pelaksanaan tugas-tugas pokok perwakilan Republik Indonesia. E. Memberikan laporan, pertimbangan, saran, dan pendapat baik diminta maupun tidak mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugas-tugas pokok kepada Menteri Luar Negeri. Jawaban yang benar adalah yang B. Mengeluarkan peraturan yang diperlukan dalam menyelenggarakan dan menyempurnakan kegiatan perwakilan. Soal nomor 13. Pejabat Dinas Luar Negeri dan pegawai negeri lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri untuk bertindak sebagai kepala perwakilan diplomatik yang pengangkatannya dilakukan ketika Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh tidak berada di wilayah kerjanya atau sama sekali berhalangan dalam menjalankan tugas, yaitu A. Kuasa usaha, B. Atase pertahanan, C. Atase teknis, D. Duta besar, E. Konselor. Jawaban yang benar adalah yang A. Kuasa usaha. Soal nomor 14. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara.
Berikut yang merupakan aspek-aspek dalam sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta adalah: A. Demokrasi, yaitu segala unsur bangsa harus memenuhi aspek demokrasi dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. B. Integrasi, dengan cara meminimalisir terjadinya perpecahan dalam negara dengan usaha preventif. C. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. D. Harmoni, yaitu bersatunya keberagaman yang ada di Indonesia dalam menjaga pluralisme. E. Kesemestaan, ya, kekuatan utama dalam menjaga pertahanan dan keamanan adalah rakyat sipil. Jawaban yang benar adalah yang C, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Soal nomor 15. Unsur pemerintah yang membidangi pendidikan melaksanakan proses pembelajaran dan kesadaran akan ideologi Pancasila secara bertingkat dan berlanjut kepada para siswa dan mahasiswa di semua tingkat dan jenjang pendidikan. Salah satunya melalui proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Hal ini merupakan strategi dalam menghadapi ancaman di bidang A. Pendidikan, B. Pengetahuan, C. Sosial budaya, D. Ideologi, E. Politik. Jawaban yang benar adalah yang D. Ideologi. Soal nomor 16. Dalam menghadapi ancaman yang berdimensi politik, strategi pertahanan di bidang politik ditentukan oleh kemampuan sistem politik dalam menanggulangi segala bentuk ancaman yang ditujukan kepada kehidupan politik bangsa Indonesia. Berikut merupakan strategi dalam mengatasi ancaman di bidang politik, yaitu A. Penguatan penyelenggaraan pemerintahan negara yang sah, efektif, bersih, berwibawa, bebas KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan bertanggung jawab. B. Peran lapis pertahanan militer dalam hal ini dilaksanakan melalui program pelaksanaan bakti TNI yang secara intensif sesuai dengan wilayah kerja unit TNI. C. Prioritas kebijakan dapat berupa penciptaan lapangan kerja padat karya sebagai solusi memberantas kemiskinan. D. Unsur pemerintah yang membidangi informasi mendinamisasikan kekuatan nasional di bidang informasi untuk melakukan operasi informasi imbangan. E. Unsur pemerintah yang membidangi agama memberdayakan para pemimpin agama untuk menjadi mitra pemerintah dalam menyinergikan strategi. Jawaban yang benar adalah yang A. Penguatan penyelenggaraan pemerintahan negara yang sah, efektif, bersih, berwibawa, bebas KKN, dan bertanggung jawab. Soal nomor 17. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Pendidikan kewarganegaraan. 2. Pelatihan dasar kemiliteran. 3. Berperang melawan musuh. 4. Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. 5. Pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan bentuk bela negara ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, 3, dan 4, B. 2, 3, 4, dan 5, C. 3, 4, 5, dan 1,
D 4, 5, 1, dan 2, E 5, 1, 2, dan 3. Jawaban yang benar adalah yang D 4, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. 5, pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. 1, pendidikan kewarganegaraan. 2, pelatihan dasar kemiliteran. Soal nomor 18. Pada sidang PPU PKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pernyataan tadi disampaikan oleh tokoh nasional yang bernama A. Soekarno dan Muhammad Hatta, B. Supomo dan Muhammad Yamin, C. Soekarno dan Supomo, D. Rajiman Wedyo Diningrat dan Muhammad Yamin, E. Muhammad Hatta dan Supomo. Jawaban yang benar adalah yang B. Supomo dan Muhammad Yamin. Soal nomor 19. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Pembubaran konstituante. 2. Pembentukan DPR GR. 3. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. 4. Tidak berlakunya UU DS 1950. 5. Pembentukan MPR dan DPA sementara. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan isi dari Dekrit Presiden 1959 ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, 3, dan 4, B 2, 3, 4, dan 5, C 3, 4, 5, dan 1, D 4, 5, 1, dan 2, E 5, 1, 2, dan 3. Jawaban yang benar adalah yang C. 3. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar. 4. Tidak berlakunya UU DS. 5. Pembentukan MPR dan DPA sementara. Dan 1. Pembubaran konstituante. Soal nomor 20. Berikut yang merupakan penyimpangan selama pelaksanaan era Orde Baru adalah A. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong. B. Membentuk MPR sementara. C. Penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. D. Membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. E. Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Jawaban yang benar adalah yang E. Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif.